Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Trisatyo Isang. I'm a student in Muhammadiyah University in Lubuk Banggai. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 dengan NPM 22082028. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait perbedaan kreativitas dengan inovatif dalam dunia kewirausahaan untuk tugas ujian tengah semester saya. Jadi sebenarnya secara umum awalnya juga saya berpikir kreativitas dan inovatif ini sama gitu, it's the same thing, because itulah. Tapi kemudian setelah saya cari search lebih dalam lagi, ternyata memang khususnya dalam dunia kewirausahaan ini menjadi satu hal yang cukup signifikan perbedaannya, yaitu kalau kreativitas ini adalah sebuah ide yang kemudian muncul, dia lebih ke pemikiran. Kreativitas ini pemikiran atau ide-ide baru yang muncul, ide-ide yang kemudian menunjang untuk mendukung wirausaha itu sendiri. Sedangkan inovatif ini sendiri, dia adalah salah satu bisa dibilang aksi lah. Artinya dari kreativitas yang kemudian berfokus pada ide, kemudian inovatif ini adalah kemudian langkah yang diambil untuk merealisasikan kreativitas atau ide-ide yang tadi. Jadi secara tidak langsung dua hal ini adalah hal yang kemudian mempunyai keterikatan yang cukup dalam karena saling menunjang kedua hal ini. Makanya ini kemudian contohnya begini, kreativitas itu adalah sebuah ide yang kemudian dimunculkan, kemudian lanjut. Jadi kreativitas kemudian inovasi atau inovatif ini adalah dua hal yang kemudian saling berketerikatan yang sangat kuat, karena kreativitas itu sendiri dia berfokus pada ide, kemudian inovatif atau inovasi ini dia adalah salah satu bentuk pengimplementasian dari ide-ide tersebut. Contohnya contoh usaha apa? Mungkin kalau di Lubuk ini ada kemudian mungkin dalam bentuk usaha kuliner, ada beberapa jajanan yang sebenarnya tidak berasal dari kota Lubuk, tetapi berasal dari kemudian viral di sosial media, kemudian mereka jual di sini. Kayak kentang spiral. Pada awalnya kan ide ini muncul di tahun 2021-2020, yang mana pada saat pandemi itu. Jadi sebenarnya rasanya sama saja dengan kentang-kentang goreng lainnya, tetapi dia punya nilai tambah atau nilai jual yang lebih, itu dengan bentuk spiralnya. Sebenarnya kalau dari segi rasa ya sama saja, apa bedanya dengan kentang goreng yang lain kan? Secara tidak langsung sama-sama digoreng, kemudian bumbunya pun sama kadang. Jadi tapi hari ini kentang spiral ini menjadi jajanan yang cukup booming kan waktu itu, karena ada kemudian nilai tambahnya itu di kreativitasnya. Mana ada kemudian tidak mungkin kan ini hal-hal yang awalnya kentang goreng yang sebenarnya biasa saja, kemudian dikreasikan menjadi kentang spiral dengan bentuknya yang kemudian memanjang seperti bentuk pear. Ini menjadi nilai tambah. Itu yang kemudian contoh dari salah satu kreativitas dalam wirausaha. Artinya sama-sama kentang goreng, tapi dia kemudian punya kreativitas yang lebih, kemudian diimplementasikan melalui inovasi. Jadi dia berinovasi
kentang goreng yang awalnya cuman panjang-panjang seperti ini kemudian diinovasikan menjadi kentang goreng berbentuk spiral yang sebenarnya rasanya sama, bumbunya pun sama, varian balado dan lain-lain, tetapi punya nilai tambah kemudian dibentuknya. Jadi ini salah satu contoh kecil bahwa sebenarnya hari ini kebanyakan orang ini, khususnya generasi saya ya, generasi Z, memang lebih kemudian mengutamakan nilai-nilai estetika, yang mana walaupun rasanya sama, tetapi satu barang ini punya nilai estetika yang lebih, walaupun harus mengeluarkan budget yang lebih tinggi, itu kemudian tidak menjadi persoalan. Karena kadang kebanyakan mereka akan membuat kemudian konten di media sosial, ya itu hak mereka. Jadi kita sebagai kemudian yang ingin berwirausaha, kita harus pandai-pandai melihat peluang-peluang yang ada. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait kreativitas dan inovatif. Intinya kreativitas ini adalah sebuah ide atau pokok ide. Kemudian inovasi itu adalah langkah atau bentuk pengimplementasian dari ide-ide tersebut. Jadi kalau ditanya perbedaan, pasti ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi dua hal ini berbeda dalam bentuknya, tetapi tidak bisa kemudian dipisahkan. Karena ini adalah dua hal yang saling menunjang untuk kita yang ingin berwirausaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.